mencoba mendiskusikan dan men-sharing apa yang sudah saya dapatkan dari pelatihan saya selama ini. Mungkin nanti kedepannya bisa kita praktekkan untuk anak-anak kita yang induksi. Kita mulai dari, kita akan membahas tentang memperkuat praktik pendidikan, evaluasi melalui bukti penelitian, diantaranya literatur abu-abu dan tinjauan sistematis atau meta-analisis. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar yang disebut dengan literatur abu-abu atau tinjauan sistematis itu. Kita akan mulai ya. Nih, bagaimana kita memastikan keputusan pendidikan kita itu didukung oleh bukti yang terbaik. Nah, ini yang dikatakan dengan literatur abu-abu tadi. Jadi kita perlu dalam pendidikan ini, kita perlu bukti. Ya, perlu bukti. Jadi kita tidak hanya merasa bahwa anak itu ABK, tapi memang kita harus memerlukan bukti yang nyata. Ya, kemudian ini yang harus kita ini ya yang dimaksud dengan literatur abu-abu tadi, itu diantaranya literatur abu-abu atau tinjauan sistematis dan analisis itu, meta-analisis itu diantaranya kita perlu memahami kualitas bukti karena keputusan yang kita buat berdampak langsung pada keberhasilan siswa. Nah, ini intinya kalau di sini itu memahami kualitas. Jadi memang kita perlu input dan outputnya. Ya, jadi kita perlu buktinya. Kalau memang inputnya bagus, sudah pasti keluarnya pun juga akan bagus. Tapi kita tahu sendiri ya, kalau di sekolah kita inputnya aja cek-cekan gitu ya. Tapi kita perlu membuktikan bahwa kita itu tidak juga kita tidak akan berhasil dengan belajar yang kita sudah lakukan. Oke. Ini adalah ya cara kita untuk mengumpulkan data atau bukti dari literatur abu-abu itu, diantaranya yang pertama jenis artikel. Ya, jenis artikelnya itu yang disebut dengan literatur abu-abu itu merupakan hasil publikasi non akademik yang tidak melalui proses. Ini biasanya dia jadi bukan dari non akademiknya, jadi misalkan dari prestasi-prestasi non akademik itu. Jadi non akademiknya biasanya kan dia jadi hanya prestasi-prestasi yang dia lakukan seperti olahraga seperti itu. Ini dari jenis artikelnya. Kemudian karakternya. Nah, ini karakter dari literatur ini ya, literatur abu-abu itu karakternya itu tidak melalui jalur pre-review komersial. Pre-review itu kalau saya tidak salah itu adalah alasan utama kita untuk berhati-hati dalam membuat bukti itu ya. Kemudian yang ketiga disitu adalah kekuatan. Nah, kekuatannya tergantung sekolah kita memiliki kekuatan yang seperti apa nih, spesifik konteksnya ya, untuk menyaring siswa-siswa yang masuk ke sekolah itu. Kemudian yang keempat, nah ini keterbatasannya, biasanya kualitas ya tidak menjamin. Karena apa? Karena dengan adanya literatur abu-abu ini yang terutama dari non akademik biasanya sulit untuk dilacak. Ya, sulit untuk dilacak. Karena kan biasanya mungkin bisa jadi kalau di daerah atau di wilayahnya dia memang bagus dalam berolahraga, biasanya seperti itu. Sehingga mereka mengikuti turnamen-turnamen yang diakui oleh pemerintah. Nah, kemudian ini adalah karakteristik dari evaluasi tinjauan sistematik atau meta-analisis itu ya. Nah, kalau tadi kan jadi kita memiliki dua jenis ya, dua artikel itu ya, diantaranya yang tadi yang pertama literatur abu-abu dan yang kedua itu adalah tinjauan sistematis. Ini ada ya jenisnya merupakan jenis bukti penelitian kualitatif. Nah, ini kalau kualitatif ini kita berdasarkan angka ya, angka nilai ya, berdasarkan nilai. Kemudian yang kedua karakternya itu metode eksplisit, transparan dan kaku. Nah, ini biasanya kalau dengan nilai kan kita tidak bisa membohongi karena sudah melalui sistem kan gitu ya. Kalau literatur abu-abu tadi bisa kita bohongi karena susah untuk dilacak. Nah, ini kekuatannya ada bukti tertinggi yaitu di kekuatan statistiknya ya. Kekuatan statistik itu berdasarkan dengan nilai per per mata pelajaran. Biasanya ini kekuatannya ini berdasarkan dengan laporan-laporan dari guru bidang studi. Ini juga
juga nih kekuatan yang bergantung pada studi primer. Misalkan yang tadi inputnya bagus, keluarnya pun juga pasti akan bagus. Kalau misalkan kita inputnya aja jelek, kan keluarnya juga akan tidak sama dengan sampah masuknya bagus apa enggak kan gitu. Keluarnya pun juga akan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah temuan utama dari kekuatan dan keyakinan itu, ya kekuatannya tingkat keyakinan yang berdasarkan dengan jenis bukti. Nah buktinya ini kan biasanya nilai. Kita bisa membuktikan sendiri dengan adanya kita belajar sehari-hari itu ya. Jadi kita tidak hanya merasa bahwa oh anak ini ABK, ternyata sebenarnya bukan, karena buktinya ada gitu. Dia hanya misalnya dia karena malas bisa kita labeli mereka itu sebagai anak ABK. Padahal dia sebenarnya cuma malas gitu. Tinjauan sistematisnya di sini ya, ini adalah tinjauan sistematis keyakinan yang sangat tinggi. Jadi kita harus yakin dengan kita memiliki bukti-bukti keseharian itu, kita harus yakin bahwa anak itu tergolong dalam ABK atau malas. Kemudian yang kedua, literatur abu-abu itu adalah keyakinan yang sedang sampai yang tinggi. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini adalah dampaknya. Dampak daripada praktek mengajar kita nanti itu diantaranya kayak gini. Ada dua basis. Yang pertama itu basisnya adalah sistematis atau meta-analisis. Itu digunakan untuk menemukan atau mengadopsi strategi pedagogisnya. Jadi bagaimana kita harus mengajar anak seperti itu, bagaimana kita harus mengatasinya. Contohnya ini kita memprioritaskan pengajaran eksplisit. Kemudian yang kedua itu berbasis literatur abu-abu tadi. Kita menggunakan temuan sebagai pilot ya, atau data kontekstualnya. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah mengadopsi kurikulum lokal. Jadi kadang-kadang kita bisa mengikuti kurikulum sekolah-sekolah yang tarafnya nasional. Nah ini kita hanya mengikuti kurikulum yang diterbitkan oleh pemerintah saja. Kemudian ini ada lagi, nah ini dampak pada pengembangan sekolah kalau kita menggunakan literatur yang tadi ya. Kalau kita menggunakan basisnya itu adalah meta-analisis ya, yang kita gunakan adalah menetapkan kebijakan dalam sekolah itu untuk jangka panjang. Kemudian dalam artian kita mengutamakan sumber dayanya ya. Kemudian yang kedua, basisnya kalau kita berbasis literatur abu-abu, itu yang kita gunakan adalah evaluasi program internal. Jadi kita membuat sendiri programnya, evaluasinya seperti apa, itu kebijakan dari kepala sekolah kita masing-masing. Oke ya. Ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya diantaranya yang pertama, prioritas kita adalah bukti dari tinjauan sistematis adalah emas standarnya. Kemudian skeptis atau kritis itu detail literatur abu-abu dengan berhati-hati dan kritis. Makanya kita disarankan untuk untuk berhati-hati dengan literatur abu-abu itu karena alasan utama kita yaitu. Kemudian yang ketiga, aksi selalu tanyakan apa proses evaluasi kualitas studi. Jadi kita biasanya kalau akan mengajar itu, jadi kualitas evaluasinya seperti apa? Misalkan kita menggunakan seperti kurikulum ya, kurikulum kita itu gimana sih? Gitu. Jadi kita harus paham dulu bagaimana kita mengajar di sekolah tersebut. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau misal tolong identifikasi sama jelaskan dua karakteristik kunci yang membedakan literatur abu-abu sama literatur akademis yang dipublikasikan secara komersil, Bu. Terus keterbatasan utamanya apa yang diakibatkan? Jadi tadi ya ada nih ya di sini kita sudah ini ya, kita berbasis pada ini ya. Ada berbasis dengan literatur abu-abu itu kita gunakan untuk evaluasi. Ya kita gunakan untuk evaluasi. Pelaporannya sangat cepat. Nah ini karena apa? Karena itu tadi kita menggunakan evaluasi program. Programnya pun juga kita miliki sendiri, bukan orang lain yang mempunyai.
Jadi seperti Berarti itu. dibikin sendiri. Iya, dibuat sendiri kayak aturan lah ya, kita punya aturan lah untuk Oke, ada lagi yang mau ditanyakan ke teman-teman? Saya teman, mengapa tinjauan meta-analisis dianggap memberi bukti tingkat tinggi dalam pengambilan keputusan pendidikan dan jelaskan alasan utamanya. Nah ini ya, kita balik lagi di sini. Nah ini adalah merupakan dampak dari praktek kita mengajar tadi. Jadi dengan adanya literatur abu-abu itu kita bisa menggunakan proses mengadopsi strategi pedagogis, misalnya kok sekolah 49 itu kok lebih bagus ya cara mengajarnya, kemudian misalnya untuk mendapatkan hasil juga kok lebih bagus. Nah kita bisa mengadopsi dari sana bagaimana cara mereka mengajar di situ. Studi banding. Tidak ada. Terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih atas bantuannya. Ya, oke. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.